Om Swastiastu, Semeton Toko Bali Channel. Kembali lagi bersama saya Tresna. Kali ini kita bersama Agung Ketut Rai. Salam Aru. Om Swastiastu. Swastiastu Pak Agung. Apa kabar Swastiastu? Semua atas kunjungannya dari channel Napi. Toko Bali Channel nih. Tokoh Bali Channel semua banget nih. Iya. Kangen tokoh Bali Channel. Ini tokoh penyanyi top Bali makin. Biasa mantan dia. Viral di mana-mana nih di Pica. Wah, yang stasiun Bondres ada masih. Tapi gimana rasanya Pak Agung setelah viral nih Ki? Cek biasa mantan. Biasa mantan. Biasa mantan. Pemasukan kan Kan pemasukan dan ada lah. Dek astong karo syukurin aja. Niki makin ke pekan, ke pasar, ke tenan-tenan foto-foto Pak Agung. Ada. Enten. Hijau laku pasti ada ngajakin Ada. foto. Nggih. Niki napi tanya, gimana nih ke awalnya bisa menciptakan lagu nih ke Timpal Sirap nih ke Pak Agung? Memang kan dari awal yang memang ingin bisa bernyanyi, awal-awalnya kan karaoke. Belantas gitu, Nggih. orang ada nang orang karaoke itu kan nyontek lagu gitu. Nggih. Bisa menggending nyontek lagu gitu. Nggih. Nah, di sanalah ada keinginan untuk biar punya karya sendiri. Karena memang dari sebelumnya ada juga niat-niat untuk biar bisa sendiri punya lagu gitu. Begitu kebetulan Pak Yanwi ada dorongan karena ada yang bilang tiang nyontek lagu dari karaoke nih ke bisa karena bisa nyontek gitu. Makanya ada dorongan lah langsung ke Pak Yanwi. Sana tiang disuruh milih mana yang senang gitu. Akhirnya dari 3 lagu nih ke tiang serak Truna Pengangguran awal. Kan lagu awal tuh Truna Pengangguran. Nggih. Begitu lagi mendapatkan inspirasi di saat-saat menaik nyok. Terima Kan yang di Pujong Nggih. nyok sing na kampung raga nih, nggih. sekampung Putu nih kan Nggih. memang udah pasti cara keluarga di Pujong Keluaran Sonyang di keluarga. Karena kan banyak yang ngasih aja kepercayaan Nggih. karena kejujuran apa adanya. Nggih. Kadang-kadang sing bang ngetek atene sing yo sing tongos na ngetek itu maksudnya ngetek nyodot sing tongos na saking percayanya dengan Aji. Tapi Aji lebih baik sama-sama kita hitung kalau keliru kan bisa di ada koreksi tapi jarang sih jarang sih kini keliru hitung-hitung barang jarang. Tidak pernah karena saking seringnya gitu. Hitung barang 100 sampai 300 biji atau 400 biji itu enggak pernah keliru lah. Nggih. Makanya itu dah. Dikasih kepercayaan sama Semeton Pujong Kelodan. Hitung aja Pak Gong semua. Dia yang sudah percaya sama Pak Gong. Kan di sana dia. Saya harus satu pun enggak boleh ada yang keliru. Sampai tukang-tukang kajang itu Nggih. do sampai keliru, besek pun enggak boleh keliru. Aku ben kanti 5 dasa enggak boleh. Aku do man untuk orang kayaknya tuh. Kejujuran dalam bekerja itu yang paling poin utama. Karena tiang yakin kunci kesuksesan itu kejujuran. Nggih. Dan padan gitu. Kepercayaan nih dari orang nih. Ini paling mahal tuh kepercayaan. Banyak Karena orang bisa mendatangkan rezeki karena kepercayaan. rezeki dari Orang mana? sukses tuh karena kepercayaan. Hilang percayaan nanti hilang rezeki, hilang semua. Luar biasa. Itu yang tertanam di dalam keyakinan yang pribadi itu. Bikin apa namanya nih kok dalam yang lihat dimanapun nih ke Pak Gong diundang, Pak Gong kadang menaik lembu, kudiang selalu kerangno, beda balik. Itu kan spontanitas dari orang yang mengundang. Boleh dibilang penggemar lah karena beliau-beliaunya mengatakan tiang penggemarnya Ji itu. Makanya tiang katakan penggemarnya tiang spontanitas di sana mungkin untuk konten mungkin. Tapi tiang enggak ada pergerakan hati apa-apa, biasa saja nih Kak biasa terima. saja, enggak ada. Yang lihat semua antusias, tapi bahagia.
Pak Agung pun terlihat terima nih dengan tulus enten teman ikhlas. Senang nasi semua lihat yang senang lihatnya orang-orang di sana nyambut Pak Agung. Saya juga berusaha untuk memancarkan ketulusan saat-saat berada bersama mereka. Hanya ketulusan. Tidak dibuat-buat. Connect pikiran saya ke alam. Oh, ke alam. Ke beliau. Ke beliau. Biar enggak ada kekotoran pikiran atau kekotoran batin saat-saat itu. Gimana? Bahkan dimanapun saya berada, biar enggak ada kekotoran batin. Sah-sah saja kita ke tempat kotor atau apalah itu. Tapi hati jangan sampai terkotori itu. Netral. Menerima apa adanya. Ya, makanya ajaran-ajaran atau jalan-jalan meditasi itu kan kosong tapi masih sadar. Gitu. Di mana Pak Agung belajar nih Pak Agung? Wah. Karena bisa menerima dengan ikhlas. Yang lihat senyumnya nih lo, tanyai-ngai. Belajar, yang leng cenik pada demen. Uleng teman. Kan pernah ke Jedana Buddha Siwa. Itu man ulung. Man kecelakaan di jasan. Adi raga bu sering membakti bisa pangkelu. Bisa kecelakaan. Kentan. Mungkin ini suatu loncatan. Akhirnya beralih lagi ada pelajaran-pelajaran yang tiang jalani. Ya terakhir Falun Dafa gitu. Tapi saya tiang sangat menghormati guru. Dari pertama saya hormati benda-benda baiknya, ketulusan, kepercayaan kepada beliau, kepada Tuhan itu yang ditanamkan dalam pikiran tiang. Makanya tiang sangat menghormati. Walaupun tiang tidak ke sana lagi, tapi prinsip-prinsip kebaikannya tiang pakai. Masih dipakai sampai benda baik siapapun boleh pakai. Tiang yakin begitu. Tapi kalau terkadang orang yang baru belajar spiritual nih kok bahwa ada masalah kengken nih betaro kan gitu biasanya sekan nih ada betaro dia enggak tulus dia enggak paham inti dari belajar itu bukannya enggak akan dapat masalah. Orang yang tidak belajar pun akan menemukan masalah. Tapi orang yang belajar menemukan masalah itu suatu peningkatan. Peningkatan ya. Ngamuk saya ini agak manusia. Tarung saya ini. Siap tarung. Kalau orang yang percaya dengan hal-hal ketuhanan atau inti agama atau spiritual diganti nempukin masalah ini kan cara nepang tetap rasional gitu. Walaupun marah sedikit mungkin marah mendidik arahnya marah mendidik bukan marah memponis mati. Marah mendidik dan ada hati dari dalam hati itu. Kalau memang pemahamannya udah lumayan toh. Bahkan orang yang membenci pun bisa dikasihani itu tidak dibuat-buat, itu muncul dari dalam hati. Bisa itu yang benci sama Pak Agung? Bisa kasihan. Apa sebabnya kasihan? Karena kita bisa melihat prinsip alam semesta ini. Prinsip yang lebih tinggi lah dari manusia itu. Makanya kita ada orang yang benci, muncul rasa kasihan. Muncul rasa haru. Itu tidak dibuat-buat tuh. Pak Agung gimana kan nih pas keluar rasa haru ke pembenci tuh waduh kan yang belajar di RW nih ke orang Pak Agung cara bikul belos enten kasihan gimana nih ke kayak contoh karena semua kita ini jiwa yang dibungkus semua manusia semua jiwa sebenarnya wajib diselamatkan. Luar biasa. Selamatkan. Karena kita hidup ini satu menjalani hukuman. Itu yang tiang yakin. Dan kalau karma baiknya banyak, mendapatkan berkah di dalam kehidupan ini. Di samping menjalani hukuman juga. Karena hidup kita terbatas. Atau cara raga mubuh celeng atau siap. Agar-agar ini ubuan oleh di kehidupan yang lebih tinggi kita diubah. Dari ubuan. Gitu. Ubuan betara. Sugro kulit. Sugro. Makanya kita wajib meningkatkan energi kita lewat belajar dan berlatih gitu.
yang tiang yakin. Bukannya tiang munafik, tiang hiburan apapun, tiang senang. Tapi kita harus mempunyai batasan-batasan. Batasan-batasan Ya, kita maintain. kita sendiri tahu batasan-batasan itu. Iya. Karena tubuh kita masih memerlukan makan apa, itu mungkin masih memerlukan makan, minum apa, gitu. Memangnya kalau dari segi spiritual ada tuntutan yang ketat. Ya, kita. Gitu. Tapi secara dari segi tubuh fisik kita bisa, oh daging apa kayaknya masih cocok. Kalau tidak cocok ya kita menjadi mual, kita tidak ingin makan. Mungkin kita sakit jadinya, itu suatu proses dari alam semesta yang membimbing kita, menggembleng kita. Tidak dipaksakan. Kadang-kadang yang ada yang memaksakan spiritual tuh tidak boleh makan ini. Kentan, Bo. Tapi hati kita masih kepingin makan ini, itu menjadi konflik di dalam batin, itu tidak tulus jadinya. Kentan. Makanya kalau ilmunya beliau tidak memaksakan tapi bisa. Tidak memaksakan tapi bisa. Ilmunya beliau itu ilmunya beliau. Bisa. Kalau ilmunya makhluk beliau beda. Oh, ilmunya makhluk beliau beda. Ya, ilmunya beliau beda. Harus gini, harus gitu. Wah, terikat. Kalau ilmunya beliau tidak mengikat, tapi berusaha untuk feeling bagaimana seharusnya. Gitu. Luar biasa. Itu ke ranah apa ya, spiritual. Niki becek niki ilmunya niki. Kalau ranah mau gending ya gitu kok. Gitu lah. Menenyo gitu. Wih, kini asane. Oh, kini asane lagu ini lungung. Langsung cepat-cepat turun beli penyanyi. Langsung nyatet di nota. Di nota. Begitu ijazahnya lag-lag nih itu. Makanya lag-lag nih ngapain po video pendek. Video pendek. Oh, sesuai dengan orat-orat itu tontonan. Oh, mai malu ini lag nih itu. Walaupun mantah menggelikan tapi akhirnya bisa baik karena terus ragu koreksi. Bikin direkam itu kita cocokkan lagi. Bahkan baru bikin demonya tontonan kan jelas mentah. Mentahnya bin. Kayak bo rekaman, bo jadi musiknya ditubin sempurnakan. Jadi begending gitu. Menikah buat musiknya tim produksi tapi Pak Gong juga musiknya nih. Ceng to gede Nesa Pro. Tapi kalau dalam hidup Niki kan Pak Gong sudah luar biasa yang lihat spiritualnya gitu. Itu belajar. Belum gitu. Wih, merendah selalu. Kenyataannya di tamatan sing kata wis de to kan. Ya nunok nuwag. De. Tapi ada nih kan, tapi hal terberat yang Pak Gong rasakan dalam hidup Niki Pak Gong. Yang terberat. Kadang-kadang ujian dalam rumah tangga itu. Rumah tangga nih Kong semua orang kayaknya Niki. Tapi yang yakin semua keluarga pasti mempunyai masalahnya sendiri. Cuma coba hati-hati. Alon-alon. Alon-alon. Siap. Mumpung dulu nganten gitu ya. Ngalih. Bukan sirap bo jeung. Bener. Aro. Betul aja. Tapi ada benika Bong lah tapi ngkam. Konek. Ngkam. Ngkam. Kawan-kawan. Lipat nah. Ada pesing. Sekan. Kayak nih dia tulung kalau Pak si Agung. Nah, Niki kalau tapi ada kan yang lihat waktu lembu kan penek-penek no. Ya numpama pas calon kan ikut bonres masih Pak Gung. Naik pas kalau kolaborasi bukan kolaborasi. Kebetulan beliau serimpu pokoknya pang hadir aja tiang pangayah aja Rika gitu. Terus ada calon arang panggil lah oleh tontonan bonres tontonan kan tepat sewaktunya pas ya. Belum undang-undang sih. Undang-undang kan momennya tepat sekali mungkin pengaturan beliau juga hanya pas momennya langsung dipanggil ikut ngelawak Pang taen kok. Ngelawak itu akhirnya jadi hangus gitu. Tanpa dibuat ya itu pengaturan dia yakin.
Bukan tiang apa aja nih kerjakan. Nggih. Tiang dia cuma cek perpasrahan, cek enggak terlalu ngotot. Oh, ndak terlalu Apapun dikerjakan enggak terlalu ngotot. Ah. Mengalir sebagaikan air, berjalan atau Berjalan. mengalir bagaikan air. Pokoknya tetap yang penting raga cek selan, yakin, Nggih. sungguh-sungguh, dom lencotan nyamo, dom lencotan timpal, Ah. to intene, dejang mulai jag nyampin nyamo, biar bedeng man hasil syukuri. Di liu ini masih manfaatkan sebaik-baiknya. To inti tuh. Cak liu aja. Rendah SDM raga-raganya. Nggih, nggih. Rendah SDM raganya 1 miliar di bawah pipis Nggih. setelah. Wah. Kalau level pemikiran kita atau SDM kita nah lumayan, mungkin ulian bedik dari liu. Nggih. Itu dan dikit-dikit menjadi bukit seperti pepatah SD itu Nggih. apa ya di taman SD itu kengkeran sih jak SD anu kengkeran Kan mudah dicerna jadinya semua orang. Kalau Pak Gong bilang ke bakti tulus, kalau berdoa kepada Tuhan, napi tunas Pak Gong. Nunas Pak Gong napitan nah, kada tulus. oh ilmu bakti itu Nggih. mensyukuri aja kalau kebesaran beliau, Ah. mensyukuri dengan modalnya aturan berencana Nggih. lewat sesaji ini mengucapkan puji syukur kepadamu. Itu Tenunas pang lahis yang Sing. pengliu yang lapis pengidang beli Pajero niki. Karena beliau sudah lengkap dikasih. Karena semua yang ada ini memang untuk kita sebagai manusia. Karena memang diciptakan untuk manusia. Jadi terus agar ratu tiang pang sugih, ratu tiang pang segar. Nggih. Cek patuh antara rarin tiap pas cecel. Cara orang tua rari pas cecel. Dahal tentu bekal kan memang cara patuh cara masuk ya. Nggih. Sebagai anak kan pun memang bekal memang orang tua yang harus memberikan sehingga perlu kan cecel gitu. Semua yang ada di dunia ini memang diciptakan untuk manusia. Tapi caranya mencari itu harus dari halal. Kalau bukan milik kita jangan kita memaksa. Kalau memang milik kita pasti akan dapat. Itulah prinsip alam semesta. Karakter alam semesta begitu yang pahami. Gitu. Tapi adanya Pak Gong kan melihat kayak Tuhan nih seperti bas data-data tadi bos kan kayak gitu. Tanya melihat Beliau Tuhan itu juga. bersifat rasa. Nggih. Nah, saya yakin bersifat rasa beliau. Gitu. Kan memang bisa divisualisasikan untuk apa, patung apa itu. Itu kan konsep manusia untuk membangkitkan kepercayaan. Karena ada level-level pemahaman manusia. Pemahaman manusia seperti segini, ada pemahaman segini. Level pemikiran manusia segini, ada pemahaman segini juga. Gitu. Level pemikiran alam manusia lebih tinggi mungkin berbeda lagi. Begitu yang paham gitu. Ajin yang blog, gitu. Aji blog lah. Gitu. Aji feeling. Gitu. Oh, belajar pakai perasaan kan ya? Belajar beliau dari perasaan. Itu yang yakini. Nggih. Suara hati adalah suara Tuhan. Suara pikiran kadang-kadang bisa menyesatkan. Ya. Makanya orang yang meditasi cenderung membesarkan suara hatinya. Suara hati kan kecil, sulit dideteksi. Tapi pikiran kan lebih besar yang seperti kuda liar ya pikirannya. Makanya saat meditasi itu untuk mengendalikan ini dah pemikiran. Untuk menetralkan, menenangkan. Agar mencapai kondisi hening, murni. Yang lihat di podcast Jog Bali nih ke John Bintang dan lain-lain nih ke Pak Gong sering bilang
ngobatin orang nih. Oh. Pak Gong niki sugro balian. Keren ugan nih penyelenteh. Karena bos payah. Nggih. Awal-awal nih. Ajak nih. Nanti ini aja atau orang bawa keponakan kebetulan jadi admin. Nggih. Sing payah gong. Tenang kan nidang gitu. Lu ngambil emak job sing pas payah gong. Sing kan tenang kan kita. Kumpul karena mau keluh 1 bulan setengah. 1 bulan setengah terus. Akhirnya nyelenteh muntah-muntah. Aduh. Drop. Wis. Itu merasakan pekerjaan apapun. Ternyata memang. Harus istirahat. Yang dilihat tak semudah yang dibayangkan. Makin juga sibuk nih King. Mau berangkat lagi nih kita yang ganggu. Kalau Niko tapi ada pernah ada pas tampil konser Niko ada aura-aura dari misalnya skala dan skala Pak Gung. Oh, nah kadang aman ganti gini tadi sapat aja mendadak sakit kepala. Jangan mendadak saya kepala. Kan? Ini salah lirik. Ada salah lirik. Salah lirik. Tapi ya anggap yang hal biasa aja gitu nah. Atau anggap kita nggak mau orang kini orang kini seram kan demen seram resam. Tapi Niko kalau pas calon nah misalnya pas kan ada yang mau collab misalnya sama Pak Gung nah nanti pas calon arang, Pak Gongnya selain konser jadi bangkai mata, nih mau Pak Gong? Orang nak itu, Pak Gong raih jadi bangkai mata, undang-undang. Sing ya, Tanya. dong nya, oh iya, mungkin sing ya itu. Sing ya itu, aja Bani kan aja. Oh Bani kan aja. Niki semeton yang mau ngadakan calon arang niki bisa dihubungi Pak Agung Ketut Rai nanti jadi bangkai mata. Sing ya orang apa nih Bani kan mungkin sing bukan di sana kan. Mau guya kan biasanya kentan ada penyambutan lembuan wih dan nih Agung Ketut Rai jadi bangkai mata. Wih, liu na rame calon arang niki. Satu sisi dat noleh, sisi lain dat ngetes. Ini niki napi ada lagi. Kalau di konser nih bayarnya berapa nih ke Pak Gung? Oh itu privasi. Oh berapa? Privasi. Berarti harus langsung ada yang cara jero mangku madio kan di Jimbaran toh. Nggih. Saweran toh kan 5 juta. 5 juta. Oh. Asalnya video nih yang mampu sih. Tonton baik sekali itu beliau. 5 juta sah. Kayaknya yang ingat semua orang-orang yang baik pada Tiang kan tak akan lupakan. Oh kan luar biasa. Ya, belum bisa membalas ya tetap doa. Tetap doa tertanam. Kadang kan beli cenik toh. Nggih. Niat aja seperti doa benar toh. Saya harus sukses toh. Nggih. Saya harus sukses, tertanam terus tuh. Suatu saat pasti terkabul. Setungkaro. Kan itu magnet pikiran yang sangat yakin. Apa yang kita pikirkan itu suatu saat akan terjadi. Oh. Yakin Pak Gung dengan kekuatan pikir itu sugesti ini kok yakin? Itu yang mengundang. Kalau apa namanya itu kan Pak Gung bilang perbuatan baik. Nah kadang kalau Bopang Liu nulungan peleh cepok kan bisa gedang nah masih Pak Gung. Ya, Bopang Liu Pak Gung nulung-nulungin. Itu level kembali ke orangnya dan level pemikirannya. Level pemikiran manusia biasa ada. Nggih kan Pak. Wah, itu level pemikiran manusia biasa. Kalau level pemikiran manusia yang
halus normal lah, super normal. Super normal. Itu berbeda lagi. Gitu. Kadang kentan boh. Itu dia memakai suara hati. Orang orang tidak hanya mengingat kesalahannya saja, dia memakai ini. Karena dia tersesat, itu namanya tersesat. Tuh. Menderita mereka ya dari penyakit pikiran kan ya. Tersesat dia. Suatu saat dia akan bayar. Makanya dia nggak bisa kasihan sama orang itu kan. Itu penyebabnya. Karena dia akan bayar dari ketidaktahuannya. Dari kebodohan. Musuh kita sesungguhnya bukan orang lain. Kebodohan kita. Diri sendiri katanya. Kemalasan kita. Itu musuh. Kemalasan, kebodohan. Kita jauh-jauh musuh kita. Gimana nih kalau menghadapi musuh-musuh diri kita nih Pak Gung? Biar kita terus belajar. Terus belajar. Belajar dan berlatih. Memang awalnya memang perlu penuntun perlu ya. Tepat toh. Kalau menurut Pak Gung nih kan setiap orang mau juga belajar spiritual tuh bukan untuk aeng-aengan cuma untuk hidup artinya kayak Pak Gung terima apa adanya gitu. Karena di dimensi orang boh dimensi para dewa kan asing diperlukan sakti ya. Harmonis. Gitu. Kalau Pak Gung seorang guru yang berspekulasi yang cocok untuk menuntun itu gimana kriteria kalau seseorang mencari guru itu kriterianya menurut Pak Gung? Nah, itu dah yang mengajarkan ketuhanan, mengajarkan percaya dengan hukum karma, bagaimana pokoknya untuk menggembleng diri, kan cara-cara meditasi yang tidak terikat uang, ketemu Tuhan Maya. Naik tingkatan Maya. Ngalah labis. Kalau Pak Gung niki dulu tertarik belajar spiritual tuh apa awalnya nih kok bisa tertarik ke sana nih kok? Karena ingin tahu jati diri. Oh, ingin tahu jati diri. Karena kenapa saya lahir menderita? Kenapa saya bisa lahir tidak punya apa-apa? Itu awal. Kalau dibully kan sering dulu masing inaan nih kok. Kan ada dendam nih kok Pak Gung. Ingin rasa membalas pas waktu jenik nih kok. Oh, bukan jenik. Kalau jenik lagi kan mantan nih. Kan jelas itu dalam pikiran manusia biasa. Tapi setelah seiring meningkatnya pemahaman, kita bisa mengukur mana pemikiran manusia biasa, mana pemikiran yang lebih tinggi, mana pemikiran orang iblis. Pemikiran iblis. Mungkin bawah angin manusia. Tunggu saya akan balas. Cek ngalih kesaktian. Tembak kamu gitu. Di langit. Dosa. Men Pak Gung niki pas mencari guru kok bisa yakin Pak Gung niki guru yang tepat untuk tiang gitu. Nanti bisa gimana nih perasaan itu? Karena menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan ini. Dia bisa menjawab nih semuanya. Ya. Direfleksikan kotak kita. Tuntunnya pas berarti katanya. Seperti tiang menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ampun pas mau guru tiang lagi. Tiang aja tadi melacak. Orang tidak blog. Niki bawa semeton ilmu kalau guru orang-orang hebat itu merendah bukan siapa-siapa. Ilmunya luar biasa. Nggih Pak Gung, iki suksema banget niki waktunya Pak Gung. Ampura niki mengganggu. Nggih, baik semeton, sekian dulu. Oh, Pak Gung enten pesan niki untuk semeton Toko Bali Channel Pak Gung, untuk masyarakat apa yang pemuda-pemuda niki Bali niki. Ada pesan niki Pak Gung. Buat Toko Bali Channel, semoga bisa menginspirasi dan menuntun
semeton kita ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih maju. Dan untuk generasi-generasi kita sekarang ini, terutama anak-anak, bagaimana agar tidak kecanduan game online, permainan itu penting sekali. Ya. Bagaimana menanamkan pemikiran ke generasi kita, ke anak-anak kita, agar mau bantu-bantu orang tua lah. Karena anak-anak yang akan sukses tentunya berbakti pada orang tua dan mau belajar bekerja begitu kiranya. Lain kalau memang walaupun ekonominya menengah ke atas pun jangan sampai melupakan kreativitas, warisan leluhur kita, gotong royong, itu aja. Oh, sukses semua niki Pak Gong. Menyama Brayong. Menyama Brayong ya, menyama Bali, kita saling tulung ya. Oke, sukses semua semeton. Nah, dengan apa? Kalau enggak bisa dengan tenaga, nah dengan seberapa lah gitu. Seikhlasnya, yang penting ikhlas. Jadi. Enggak bisa dengan seikhlasnya dengan tenaga. Tenaga ketulus yang penting Ya. Ikhlas membantu orang lain kinten. Nggih. Oke, semeton nggih. Terima kasih banyak Pak Gong untuk waktunya. Semua betul. Nih, semua yang tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Sukses semua Pak Gong. Ya.